Sebenarnya anak-anak tuh belajar apa sih waktu mereka baca buku? Bukan cuma isinya, tapi cara mereka mikir, ngeliat dunia, dan cara mereka mulai nanya hal-hal yang besar. Hari ini kami bahas 3 buku anak yang ngajarin gravitasi dan alam semesta dari sudut pandang homeschooling. Welcome to our bookshelf. Buku pertama yang akan saya ulas bernama Ada and the Galaxies, yang ditulis oleh Alan Lightman dan juga Olga Pastuchev dengan ilustrasi dari Susanna Chapman. Dr. Alan Lightman punya PhD di bidang fisika teoritis, dan buku ini tuh terinspirasi dari kunjungan cucunya ke Maine di Amerika Serikat. Nah, Olga Pastuchev sendiri adalah penulis sekaligus pelukis yang memang tinggal di Maine. Maine terkenal dengan garis pantainya yang cantik, taman nasional, mercusuar, dan blueberry liar. Juga ada International Dark Sky Sanctuary yang pas banget buat stargazing. Kalau Susanna Chapman adalah seorang ilustrator pemenang penghargaan yang gaya ilustrasinya itu perpaduan cat air dan garis pena. Jadi kerasa santai, playful, dan cocok banget deh sama tone-nya buku ini. Hal keren dari buku ini menurutku adalah gambar luar angkasanya yang benar-benar diambil langsung dari teleskop Hubble. Ada nebula asli di background, terus dilapis sama benda-benda alami dari bumi, dan si Aida duduk tepat di tengah. Kayak seolah-olah mau bilang bahwa alam semesta yang luas itu tuh nggak terpisah dari kehidupan sehari-hari kita. Buku ini pakai dust jacket yang biasanya nandain kalau bukunya tuh agak mahal. Permukaannya glossy, jadi gampang dibersihin kalau kotor. Kertasnya tebal dan glossy juga. Ini buku terbitan MIT Kids Press pada tahun 2021. And pages-nya juga cantik banget. Isinya ilustrasi kecil-kecil dari benda-benda temuan pantai yang digambar dengan detail. Ceritanya dimulai dengan Ada di kamarnya di New York, di mana dia nggak bisa ngeliat bintang karena polusi cahaya. Nah, akhirnya dia dan ibunya pergi deh ke Maine. Nah, mereka ninggalin mobil dekat dermaga, lalu naik perahu kecil ke sebuah pulau di lepas pantai. Di sana, mereka disambut oleh kakek neneknya, dan Aida pun langsung utarain bahwa dia mau ngeliat bintang. Tapi karena harus nunggu sampai malam, kakeknya, yaitu panggilannya Puba, ngajak dia untuk ngisi waktu dengan birdwatching, naik kayak, jalan-jalan di pantai. Walaupun jujur aja di kepala Aida tetap cuma bintang, bintang, dan bintang. Begitu air laut pasang dan langit pun gelap dan malam tiba, malah ada masalah. Berkabut, jadi bintangnya nggak kelihatan tuh. Nah, karena Aida udah nunggu seharian, Puba akhirnya nunjukin foto-foto galaksi ke dia. Dan ini bukan gambar biasa loh, ini bener-bener foto asli dari teleskop Hubble. Menurutku, ini cara yang cerdas buat ngenalin sains ke anak-anak, tanpa terasa ngeguruin atau berat sama sekali. Coba juga perhatiin kardigan hijau bermotif yang dipakai oleh Puba. Kayak ada sentuhan galaksinya juga di situ ya. Di halaman-halaman berikutnya, kita lihat Puba lagi ngajarin sains luar angkasa ke Aida dengan cara yang fun dan imajinatif. Sampai akhirnya kabut pun terangkat dan langit malam penuh bintang plus Bima Sakti. Aku suka banget pilihan warnanya, cahaya lampunya kuning terang, kontras banget sama ungu, hijau, dan biru tua yang mendominasi halaman, dan itu tuh kelihatannya hidup. Ceritanya ditutup dengan mereka sekeluarga duduk melihat bintang. Hubungan eratnya Aida dan Puba kerasa banget, apalagi dua-duanya pakai kacamata dengan pantulan bintang di lensanya. Kelihatan kalau rasa ingin tahunya Aida tuh didukung, dan bahwa belajar itu juga soal hubungan, bukan cuma soal ilmu. Di halaman terakhir ada 2 paragraf, yang satu ngebahas teleskop Hubble dan yang satu lagi tentang galaksi dan Bima Sakti. Terus apa hubungannya kerang laut sama luar angkasa? Nah, ini bisa dijelasin ke anak-anak bahwa kerang-kerang di pantai itu tersusun karena pasang surut laut. Dan pasang surut itu dikendalikan oleh gravitasi bulan.
Beberapa kerang juga punya bentuk spiral, yang kayak cangkang siput atau nautilus. Pola pertumbuhannya sama dengan pola matematika yang kita lihat di nebula dan galaksi. Hal yang sama juga bisa kita temuin di buah pinus, pakis, siklon, dan di biji bunga matahari, di mana spiralnya terus membesar. Karena si Aida nggak bisa ngeliat bintang di New York akibat polusi cahaya, niscaya malam-malam di sana sebenarnya nggak pernah benar-benar gelap, dan ini terjadi di hampir seluruh dunia. Cahaya kebisingan dan hiruk-pikuk kota tuh ngaruh ke alam sekitar, yaitu burung, serangga, binatang laut seperti penyu, semuanya bisa kehilangan ritme alaminya. Nah, kita juga sama, siklus tidur kita ikut terganggu. Sebagai seorang ibu, salah satu hal yang suka aku lakuin adalah cuma nyalain lampu mood lights kalau sudah mulai gelap. Jadi tubuh kita akan pelan-pelan nyesuaiin diri dengan cahaya yang redup dan tidur pun jadi lebih gampang dan gak kemalaman. Buku berikutnya berjudul Ouch! Tales of Gravity yang ditulis oleh Kate Simpson dan diilustrasikan oleh Andy Hardiman. Dari covernya aja udah kelihatan kalau bukunya bakalan playful dan bakal ngejelasin konsep gravitasi dengan cara yang gampang dipahami oleh anak-anak. Ngomongin penulisnya dulu, Kate Simpson ini seorang chemical engineer, jadi ceritanya jelas nekan ke sains beneran, bukan asal-asalan. Ilustrasinya, Andy Hardiman juga fun dan bersih, pakai garis tebal dan panah-panah buat nunjukin gerakan gravitasi secara visual. Jadi ini tuh enak banget buat anak kecil. Buku ini dicetak di Australia tahun 2022 oleh Allen & Unwin, dan mereka pakai kertas matte. Kayaknya sekitar 148 GSM ya. And pagesnya gambar apel jatuh yang nyambung banget sama ilustrasi di cover. Ceritanya dimulai dari kisah klasik yang kita pelajari di bangku SD, yaitu apel yang jatuh ke kepalanya Isaac Newton. Habis itu, langsung ceritanya masuk ke hal-hal yang anak-anak bisa relate. Kayak benda yang jatuh, orang yang jatuh dari kuda. Nah, terus ada kalimat penting di sini. Sebenarnya, orang-orang sudah menemukan gravitasi jauh sebelum Isaac Newton. Ini ngebuka pandangan kalau pemikiran tentang gravitasi itu sudah ada jauh sebelum Newton, yang hidup pada abad ke-17. Dan ini pas banget sama caranya kami homeschooling, yaitu kami selalu berusaha nekanin bahwa ilmu pengetahuan itu bukan cuma milik nama-nama besar di barat aja. Setelah baca buku ini, contohnya kami ngobrol soal ilmuwan seperti Al-Biruni dan Al-Khazini yang udah mikirin konsep gravitasi berabad-abad sebelumnya. Menurut saya, ngenalin tokoh-tokoh kayak gini penting banget karena anak jadi paham kalau sains itu hasil akumulasi usaha global, lintas zaman dan budaya. Lanjut ke isi buku, dijelasin bahwa gravitasi tugasnya adalah menarik benda-benda supaya saling mendekat. Dimulai dari hal kecil yang bisa kita lihat dan sentuh, lalu pelan-pelan di zoom out ke hal yang lebih besar sampai ke planet. Dilanjuti dengan penjelasan tentang gaya tarik gravitasi di dalam bumi dan hubungannya dengan matahari. Ini penampang melintang sampai ke inti bumi. Pokoknya di halaman-halaman ini ditekankan kalau gravitasi makin kuat kalau bendanya semakin besar. Terus dibandingin juga sama kehidupan astronot di luar angkasa. Hal-hal sederhana kayak bernafas atau makan sereal jadi ribet karena gak ada gravitasi. Nih, serealnya jadi terbang kemana-mana. Lanjut dengan ilustrasi lucu tentang manusia yang nyoba melawan gravitasi. Di bagian belakang ada fakta-fakta tentang gravitasi, fokus ke Isaac Newton dan Albert Einstein, plus satu eksperimen sederhana. Secara gaya, buku ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga yang fokusnya memang nekan ke penyederhanaan konsep gravitasi buat anak-anak. Dan menurut saya, itu keren. Untuk buku terakhir, saya mau nunjukin See Inside the Universe dari Usborne. Ini buku non-fiksi tipe flapbook yang dicetak pada tahun 2013. Biasanya seri Usborne ditulis oleh banyak kontributor. Penulis utamanya di sini adalah Alex Frith dan ilustrasinya oleh Lee Cosgrove. Covernya matte dan gampang dilap,
jadi aman buat tangan bocil yang habis makan. Buku ini cuma 13 halaman, tapi isinya padat banget. 2 halaman pertama bertanya, di mana sih alam semesta itu? Dan langsung dijelasin ya apa aja yang ngebentuk alam semesta. Di sini ada satu kalimat besar yang menjadi jangkar, dan itu ngebantu banget supaya pembaca tuh nggak kebawa terlalu heboh, buka tutup flap, sampai lupa inti informasinya tuh apa. 2 halaman berikutnya ngebahas Bima Sakti. Nah, anak saya umur 3 tahun ini seneng banget buka tutup flapnya, walaupun belum paham sama isinya. Bahkan ada juga double flap. Saya coba bacakan isinya ya. The Milky Way measures around 120,000 light years across. A light year is a way to measure a very long distance. 1 light year is the distance a beam of light travels in a single year. So, if an alien picked up a super high-powered telescope today and peered across the galaxy at the Earth, it would see what humans were up to 120,000 years ago. Ini udah lumayan teknis ya. Jadi menurut saya buku ini cocok buat semua umur dari anak kecil sampai ke orang dewasa. 2 halaman selanjutnya ngebahas Big Bang. Nah, ini catatan penting. Kalau kamu ngelihat awal penciptaan alam semesta dari sudut pandang kreasionisme, bagian ini mungkin problematik. Karena yang disajikan di sini adalah teori singularitas atau Big Bang. Kalau saya pribadi memilih untuk men-cherry pick dan nge-skip bagian ini buat anak-anak kecil. Karena dalam Islam kami percaya bahwa bumi diciptakan secara bertahap. Diskusi ini saya simpan buat nanti pas anak udah lebih besar. Nah, adilnya buku ini juga bilang kalau singularitas itu nggak bisa dipelajari. Dan ada juga pembahasan tentang kemungkinan bahwasannya alam semesta akan berakhir. Jadi, buat anak saya yang sudah kuat dengan perspektif yang islami, bagian ini masih oke buat dibaca dan direnungkan. Halaman berikutnya ngebahas atom, partikel subatom, sampai Large Hadron Collider yang berada di perbatasan Prancis dan Swiss. Sekilas kelihatannya jauh dari topik luar angkasa, tapi sebenarnya justru inti dari semuanya. Karena kalau kita mau ngerti langit yang luas dan alam semesta yang besar, kita harus ngerti dulu nih isi benda yang paling kecil. Nah, Large Hadron Collider digunakan untuk menumbuhkan partikel-partikel kecil dengan energi yang sangat tinggi, agar para ilmuwan bisa mempelajari bagaimana materi terbentuk dan bagaimana alam semesta bermula. Terus kita lihat alat-alat pengamat luar angkasa yang berada di bumi seperti observatorium dan yang ada di luar angkasa. Berapa gambar di buku ini pakai foto asli, bahkan mereka tuh harus minta izin dulu dari NASA dan Science Photo Library. Ini nilai plus sih, karena anak-anak bisa jadi ngeliat foto beneran. Terakhir ada halaman sejarah astronomi. Jujur menurut saya ini cukup Eurocentris, fokusnya barat banget. Negara lain ada sih disebut, ya, tapi kontribusi dari Cina, Timur Tengah, India, Afrika, Oseania, dan pengetahuan adat tuh hampir nggak dibahas. Padahal sejak dulu manusia kan pengamat langit. Buat navigasi, buat musim tanam, buat solstice, dan lain-lain. Jadi kalau saya memakai halaman ini buat homeschooling, saya pasti nambahin riset sendiri tentang astronom dari berbagai belahan dunia, biar anak tuh terbiasa mikir lebih luas dan nggak satu arah aja. Saya naruh daftar singkat astronom awal dari berbagai budaya ya di deskripsi video. Ini nggak lengkap ya, tapi bisa jadi titik awal eksplorasi. Termasuk dari negara kita sendiri, yaitu Ibu Premana Premadi yang namanya sekarang diabadiin di angkasa sebagai nama salah satu asteroid. Terakhir ada Usborne Quick Links, linknya saya taruh di bawah. Tinggal ketik aja judul bukunya, dalam hal ini See Inside the Universe. Lalu bisa milih topik dan akan diarahin ke game atau video yang edukatif. Oke semuanya, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe
Dan sampai ketemu di video berikutnya.